Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakninya Bapak Dr. Firdaus ST Mamat MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di kelas 2 MPIA. Dan yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM 2514030017. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan saya dari semester 2 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa kejayaan Islam di Timur Tengah, yaitu Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar di Timur Tengah. Selamat menonton. Sejarah memiliki perbedaan pendapat mengenai madrasah pertama dalam dunia Islam. Sebagian berpendapat bahwa madrasah sudah ada sebelum Madrasah Nizamiyah, yaitu Al-Habakiyah di Nisapurun, Iran. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Madrasah Nizamiyah yang berdiri di Baghdad pada tahun 1067 Masehi, yang merupakan madrasah pertama yang memiliki sistem pendidikan yang teratur dan terorganisir. Dan adapun latar belakang berdirinya Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar. Perkembangan pendidikan Islam di Timur Tengah tidak dapat dipisahkan dari peran dua lembaga besar, yaitu Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar. Madrasah Nizamiyah didirikan pada abad ke-11 oleh Nizam al-Mulk di Baghdad, yang dimana tujuan utamanya itu adalah memperkuat ajaran Ahlus Sunnah dan membangun sistem pendidikan Islam yang lebih teratur. Sementara itu, Al-Azhar berdiri pada tahun 970 Masehi di kota Kairo pada masa dinasti Fatimiyah. Awalnya, Al-Azhar berfungsi sebagai masjid dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Seiring perkembangan zaman, Al-Azhar berkembang menjadi satu universitas Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia hingga saat ini. Adapun sistem pendidikan Madrasah Nizamiyah, yang dimana pada masanya cukup maju. Mata pelajaran yang punya meliputi fikih, tafsir, ilmu kalam, hadis, bahkan sastra dan bahasa Arab. Metode pembelajaran yang digunakannya adalah sistem halaqah, yang dimana atau diskusi antara guru dan murid. Salah satu ulama besar yang mengajar di sana ialah Imam Al-Ghazali. Selain itu, Madrasah Nizamiyah juga menyediakan asrama dan beasiswa bagi para pelajar. Dan adapun sistem pendidikan di Al-Azhar. Pada awalnya, kegiatan belajar di Al-Azhar ini dilakukan di dalam masjid, di mana dengan menggunakan sistem halaqah. Dan seiring berjalannya waktu, Al-Azhar ini berkembang menjadi universitas modern yang memiliki berbagai fakultas dan program studi. Saat ini, Al-Azhar menerima mahasiswa dari berbagai negara di dunia dan tetap menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang termuka. Dan adapun peran Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar dalam perkembangan pendidikan Islam. Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Kedua lembaga ini menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan serta melahirkan banyak ulama dan pemikiran Islam yang berpengaruh. Madrasah Nizamiyah menjadi contoh sistem pendidikan madrasah yang terorganisir, sedangkan Al-Azhar menjadi simbol keberlanjutan tradisi keilmuan Islam yang tetap bertahan hingga era modern. Dan yang terakhir, pengaruhnya terhadap dunia Islam. Pengaruhnya Madrasah Nizamiyah ini dan Al-Azhar tidak hanya dirasakan pada Timur Tengah, tetapi juga menyebarkan ke berbagai wilayah dunia Islam. Sistem pendidikan yang diterapkannya adalah di kedua lembaga tersebut menjadi inspirasi bagi banyak sistem pendidikan yang Islam lainnya. Dengan demikian, Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar dianggap sebagai pelopor pendidikan Islam yang terstruktur, maju, dan terus memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Baik, semoga apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat teman-teman amalkan dan semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.